Lilis, Ibu Inneke Tri Sulistyowati SKM Menkes, yang saya hormati Kepala Puskesmas beserta tim yang hadir di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kita berkumpul di sini untuk membahas sesuatu hal yang penting, sangat-sangat penting ya. Ya, monggo yang baru hadir. Pada hari ini izin kami laporkan Bekadin hadir 38 puskesmas, kepala puskesmas beserta petugas, mungkin KTU atau siapa nih yang biasa menghitung perolehan Jaspel nih, yang mengetahui rumus-rumusnya. Jadi hari ini hadir semua dengan tim dari puskesmas. Sudah hadir semua nggih? Kelihatannya ada 1-2 yang belum. Sebelum kita berdiskusi, kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Sebelum pengarahan, izin Bu, nanti kami akan menyampaikan draft perubahan perhitungan Jaspel, masih berupa draft, belum fix ya, belum final, nanti akan diuji cobakan. Finalnya nanti setelah ada pembahasan dari tim. Mungkin itu yang kami sampaikan. Selanjutnya kita dengarkan pengarahan dari Ibu Kepala Dinas pada Ibu Inneke Tri Sulistyowati SKM Menkes, dipersilakan. Terima kasih Bu Lilis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, ini Bu Arlinda belum masuk ya? Oh, masih sarapan. Ya, yang saya hormati jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Ini nanti insya Allah hadir juga Pak Sekdim, kemudian Bu Kabid Yankes, Bu Arlinda. Kalau untuk yang lain, Bu Nani ini masih ada Zoom, kemudian Pak Adi juga ada pertemuan TD di Gedung ID, Pak Muhtar. Saya belum tahu, kemarin sih izin sakit ya. Kemudian yang saya hormati juga dari tim program keuangan, Bu Kasubag program keuangan dan jajarannya, serta yang saya cintai, saya banggakan Bapak Ibu sekalian, Kepala Puskesmas, 38 Puskesmas beserta KPU atau mungkin staf yang sudah menguasai atau biasa membuat perhitungan untuk Jaspel yang hari ini mendampingi Kepala Puskesmas. Ini duduknya sudah di depan. Terima kasih ya sudah memenuhi undangan kami. Tadi disampaikan Bu Lilis, pertemuan ini penting ya karena menyangkut hajat hidup ya, tambahan selain gaji. Ini Jaspel ini tentunya sudah diharap-harapkan ya. Insya Allah hari ini kita akan membahas draft Perbub dan turunannya SK Kepala Dinas untuk pembagian jasa pelayanan. Tentunya selalu kita panjatkan syukur terlebih dahulu ya, kita masih diberikan nikmat bisa silaturahmi di aula Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ini dalam keadaan sehat semua ya. Amin, alhamdulillah. Ini sudah ada cek kesehatan gratis, dimanfaatkan ya untuk pencegahan. Baik, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Bapak Ibu, seperti ini kita florkan dulu di 38 puskesmas. Kita mengundang Bapak Ibu dan
timnya yang nanti bisa membuat simulasi atau menghitung dari perhitungan ataupun klausul yang nanti kita akan sampaikan. Artinya yang nanti juga ini perlu kesepakatan bersama karena tiap kondisinya tiap puskesmas berbeda-beda, sehingga nanti kalau masing-masing sudah menghitung itu akan ketemu oh idealnya di angka sekian. Kalau misalnya dari draft kami itu matok 2% atau 2 poin atau apa, itu nanti masing-masing silakan mencoba kira nanti pasnya di angka berapa. Nah inilah yang nanti akan kita mudah-mudahan bisa kita sepakati hari ini. Draft yang sudah dibuat ini selanjutnya nanti akan dimatangkan dengan timnya ini nanti ada perwakilan dari 38 puskesmas, jadi tidak semuanya ya, kita minta perwakilan saja yang bisa mewakili ya, bisa mewakili semua, mungkin bisa 5 atau ya mungkin maksimal 10 lah, tidak usah banyak-banyak sebetulnya, karena nanti juga ada tim dari dinas. Kemudian kalau ini sudah kita bahas secara matang, mudah-mudahan di awal Maret ini sudah bisa kita ajukan. Jadi saya sudah hubungi bagian hukum, malah minta Bu kalau bisa segera ya nanti dulu ini baru mau dibahas biar segera kita bisa sepakati, kita olah perbuknya, nanti kemudian draft perbuknya kemudian nanti didetailkan di surat keputusan kepala dinas. Ini berarti nanti sehingga Bapak Ibu sekalian mohon bisa terus-menerus mensosialisasikan pada masyarakat untuk cek kesehatan gratis hari ulang tahun. Kalau kita dengar di berita-berita atau informasi itu targetnya 80%, tapi saya kok masuk berikan pelayanan sebaik mungkin ya, dengan baik, karena pada hakikatnya kita semua ini kan ya pelayan masyarakat ya, apapun nanti yang masyarakat tidak suka komplain ini ya nanti ujungnya pada kita juga. Jadi pandai-pandailah ya berkomunikasi, melayani masyarakat. Kadang ya masyarakat kita ada yang rewel, tapi kalau kita memperlakukannya tidak tepat ya itu bisa jadi masalah bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menempatkan personel-personel yang pas. Kalau memang karakternya orang ramah ya jangan ditaruh di bagian depan atau bagian pelayanan ya, ini nanti repot. Sebenarnya masalah sepele tapi akhirnya merepotkan kita semua. Mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian hal-hal yang mungkin kecil tapi ya menjadikan kita akhirnya harus ngurusi ya, terpaksanya harus diurusi ya seperti itu. Pengaduan itu kan setiap saat ya resiko kita karena kita memberikan pelayanan. Jadi berikanlah pelayanan yang sebaik-baiknya. Baik, saya kira sudah cukup siang ini, kita mungkin nanti bisa langsung mendengarkan, menyimak paparan ya dari Bu Lilis terkait dengan draft perbuk dan juga SK Kepala Dinas untuk pembagian Jasper. Mohon dicermati dan nanti kalau ada instruksi atau permintaan untuk segera dibuat perhitungan, monggo kita laksanakan bersama-sama. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf barangkali dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga pertemuan kita hari ini nanti bisa segera kita tindak lanjuti untuk penyusunan mematangkan draft perbuk untuk pembagian jasa pelayanan. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan regulasi terkait Jasper ya. Jadi nanti yang harus diubah pertama adalah perbuk yang selama ini perbuk mengatur banyak hal diatur di perbuk ini, namun nanti
di revisi tahun ini, terutama ada di pasal 8. Boleh besar, Bu. Boleh besar. Enggak ada share. Boleh besar enggak? Tidak. Saya trauma dengan share-sharean. Kita cermati aja, kalau di share nanti nggak pada lihat saya. Jadi ini yang kami tampilkan nanti revisi di Perbup ini, jasa pelayanan yang tadi di yang lama itu 50 nanti menjadi maksimal sebesar 90 maksimal. Jadi ada yang 30, ada yang 40. Kemudian poin berikutnya, tata cara pembagiannya ini akan diatur dengan SK Kepala Dinas. Itu yang terutama di Jaspel ya, nanti langsung terakhir ini sependapat? Belum? Setuju? Ya. Kalau setuju beralih ke Kepala Dinas. Jadi seperti tadi yang disampaikan Bu Kadin, nanti SK Jaspel sampai di Kepala Dinas saja. Tidak, mohon maaf, ini yang depan-depan belum direvisi ya. Ini yang depan masih yang lama. Kita langsung saja menimbang mengingat, kita tinggalkan. Jadi ini jasa pelayanan kesehatan paling banyak sebesar 90%. Kemudian berikutnya persentase besaran jasa pelayanan kesehatan nanti pengembalian BPJS selesai kan duitnya madan akeh nih, mungkin berubah persentasenya bisa. Jadi nanti SK Kepala Dinas terkait persentase ini juga berubah seperti itu. Ini yang beda dengan sebelumnya. Setuju? Kemudian ini masih sama, yang persalinan 80%. Pembagian persalinan masih sama. Ini yang beda. Di jasa pelayanan umum, pelayanan dasar sebesar 30%, pelayanan tambahan sebesar 70%. Ada yang waduh. Ini sementara seperti ini angkanya. Kemudian untuk yang pelayanan dasar yang 30%, ini pembagiannya seperti ini. Tenaga medis ASN poinnya 2, tenaga medis BLUD 1,65. Kemudian jika ketempatan intensif poinnya 1, medis BLUD 0,6. Kemudian tenaga pendukung yang ASN poin 1, yang BLUD 0,6. Ini nanti yang bisa dipraktekkan gitu. Kira-kira angka ini sesuai atau belum? Kalau kemarin di sini ada ring ya, ada ring. Kita coba dengan angka ini, nanti silakan. Ini karena kemarin ada yang pengennya dapat ya. Kemudian pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat kerja, pulang kerja sebelum waktunya dikenai pengurangan sebesar ring 1.
Kemudian masa kerja. Bentar nih masa kerja. Masa kerja kurang dari 5 tahun. Poin 2. Masih ada yang kurang dari 5 tahun? Ada P3K. P3K. Kemudian masa kerja 5 tahun sampai 10, poin 5. Masa kerja 11 sampai 15 itu nilainya 10. Masa kerja 16 sampai 20 tahun itu 15. Kemudian masa kerja 21 sampai dengan 25, poinnya 20. Masa kerja lebih dari 25 tahun, poinnya 25. Ini ada keterangannya. Masa kerja dihitung mulai dari SK. Jadi waktu itu mungkin belum ada P3K, tapi kan ini mulai ada. SK P3K itu kalau dibaca dia TMT-nya 0 kayaknya ya. Jadi kan ini mau dimasukkan di mana? Wong kita ngelihatnya dasarnya SK. Jadi ini yang tadi kenapa dimunculkan kurang dari 5 tahun. Nah itu mau dikasih poin berapa monggo. Ini kalau kami lihat disebutkan tenaga profesi bidan, Bu. D4 bukan? Enggak, sekarang kan ada profesi. Ada profesi. Oh. Barangkali bisa dimasukkan di situ, Bu. Matur nuwun. Dia di nomor apalagi Profesi kebidanan itu setara dengan itu yang keperawatan, disatukan satu kolom aja. Ininya ijazahnya, iya. Menurut kepegawaian itu kan sama dengan apotek, keperawatan, itu nurse, itu satukan kotak aja, Bu. Iya, ini Iya. biar membedakan ini tuh usulan saja. Oh gitu, Tulisnya iya. kan Siap, ada siap. bagian tulis menulis. Nggih, matur nuwun. Untuk tenaga yang P3K itu monggo diatur masing-masing puskesmas. Saya kira dipatokin aja dari dinas, karena kalau jenengan monggo puskesmas nanti beda lagi. Nggak ada monggonya kayaknya deh. Jadi P3K tak potong ya Pak Nyun Sewu. Kan ini tulisannya Kita melihat flashback tentang Jaspel dulu zaman holding, iya. Toh kita fine aja ya, fine aja. Kalau dibilang karena holding sama semua, enggak. Saya juga pernah merasakan di selatan, saya juga pernah merasakan di utara. Cuma saya belum pernah merasakan di atas, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ada sih kalau malam di atas. Ya, jadi maksud saya itu kan nggak begitu masalah, nggak begitu rumit, nggak begitu jadi bergejolak sampai sedemikian rupa gitu. Karena apa? Ya memang adanya suatu ketegasan bahwa itu memang sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kita pegang itunya saja, gitu kan. Kalau sudah sesuai dengan aturan-aturan atau juknis yang ada, ya insya Allah aman. Itu kan satu. Dengan sendirinya pasti penghasilannya dalam hitung-hitungan di Jaspel juga pasti akan berubah. Saya kira itu. Jadi saya minta tolong Mbak Lilis, dasarnya itu penggantian apa? Kalau memang itu memang itu yang diharuskan seperti itu, ya kita sih senang-senang saja. Terima kasih. Saya kira itu dulu Mbak Lilis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. non holding sudah berjalan 1 tahun. Jadi kita sudah melihat pergerakannya Blut di 38 puskesmas dengan beraneka ragam gejolak di dalamnya, yang tidak semuanya itu seperti di puskesmas Kluwut mungkin ya. Jadi mungkin banyak puskesmas yang mengeluhkan terkait dengan Jaspel ini. Kemudian ada juga yang sampai melaporkan kemana-kemana seperti itu. Kemudian juga ini sedang berlangsung pemeriksaan audit inspektorat. Dari audit inspektorat juga ada beberapa temuan terkait Jaspel ini, menyangkut yang ada di dalam Jaspel ini. Ini jadi sekalian kami juga mengakomodir hasil dari audit inspektorat, kemudian hasil dari kami dipanggil ke sana kemari, di audiensi ke sana kemari. Jadi ini lahir bukan karepnya sendiri, tapi dari berbagai macam hal yang setelah dipertimbangkan mungkin lebih baik diubah, begitu Pak Bu. Jadi memang
kita ya gua apa temen ngubah Pak kayak kurang gawean kalau saya tah ya Pak. Tapi berhubung ditunjuk oleh Ibu Kepala Dinas dan juga mengingat situasi kondisi di 38 puskesmas yang tidak semuanya sama, tidak semuanya kondusif, dan ada yang mungkin apa ya, informasinya tidak tersampaikan ke seluruh staf seperti itu. Jadi ada yang staf atau mungkin pegawai Bapak Ibu ini tidak paham tentang perhitungan Jaspel, tentang poin-poin dan sebagainya. Dia tidak puas, kemudian melaporkan. Mungkin tidak di 38 semua seperti itu. Namun manakala ada 1, 2, 3, 4 atau 5 yang seperti itu, imbasnya ke 38. Semuanya nanti akan terkena imbasnya. Imbasnya monggo ditanyakan ke yang terkena imbas. Yang tidak yang adem ayem pun akhirnya harus tandang. Karena ada 1, 2 yang bergejolak seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Fuad. Jadi ini juga tidak ujuk-ujuk kita berubah, tidak tiba-tiba kita juga oh ini jare Bukadin, jare saya, orang pasti bukan jare dewek juga Pak, tapi hasil dari beberapa cerita, beberapa kisah ya, akhirnya kita menyimpulkan mungkin ini lebih baik, bukan lebih baik sih, ini pun belum tentu juga lebih baik dari yang 2024. Kadin dirubah ya, karena juga kita dasarnya sudah dulu itu holding, ada manajemen yang terpisah dari puskesmas, sekarang melekat ya. Itu juga jadi pertanyaan memang di inspektorat, kenapa ada honor di situ di dalamnya Jaspel, pembeda itu dari kita semua. Kemudian juga banyak aturan-aturan yang kita di puskesmas itu yang menjadi kayak aturan karet dan tidak ada dasarnya. Contohnya tadi tentang kinerja, itu poin sampai 100 dasarnya apa, makanya di Perkadin ini disusunlah kriteria-kriterianya ya kan, biar tidak terlalu subjektif, jadi kayak ada objektifnya, meskipun juga nggak 100% objektif ya. Tentang tugas pemenuhan, tugas tambahan dipenuhi itu kan sebenarnya agak subjektif ya. Tapi paling tidak kemarin yang ditanyakan di inspektorat itu dasarnya ini apa Pak Dokter, menentukan dikasih poin sekian-sekian, minta dasar, inilah kita buatkan seperti itu. Jadi tidak